Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Ganjar Nur Cahyana dari BPP Lembang yang kebetulan secara teknis menangani sistem dari LMS ini. Barangkali untuk mempersingkat waktu, saya akan coba nanti sampaikan hal-hal yang memang ini sesuatu yang baru ya, pembelajaran secara online. Nah, biasanya kan kita melalui pelatihan itu dilaksanakan secara konvensional, tetapi berhubung kondisi pandemi COVID, juga tuntutan kita ke depan, maka metode pelatihannya sekarang menggunakan metode daring. Jadi dalam jaringan sekarang. Nah, untuk terlaksananya metode ini tentunya ada beberapa hal yang perlu disiapkan, termasuk kesiapan dari Bapak Ibu sekalian dalam nanti mengikuti seluruh aktivitas yang ada di dalam pelatihan KRPL ini. Baik, sekilas saja mungkin saya sampaikan pengenalan mengenai LMS. Bisa tolong di share screen. Keluar nih. Lanjut saja ini. Nah, kita ingin memperkenalkan apa itu LMS. Tentu Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu ataupun belum. Saya sedikit saja ini menggambarkan apa itu LMS. Nah, LMS ini memang berbeda dengan apa yang sekarang sedang ramai, seperti ada webinar, kemudian juga kalau Bapak dan Ibu sering mengikuti bertani on cloud ataupun metode-metode daring yang sering Ibu ikuti mungkin agak sedikit berbeda kalau dengan yang saat ini atau nanti hari Senin kita lakukan. Jadi kalau LMS ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola pelatihan secara daring untuk mendukung pembelajaran elektronik. Sehingga di dalam LMS ini seluruh aktivitas yang biasa dilakukan secara konvensional ini dilakukan secara digital kalau di LMS. Jadi secara keseluruhan proses pembelajarannya hampir mirip dengan konvensional, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan sistem. Jadi semuanya sudah dikemas dalam bentuk digital. Nah, lanjut. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, seluruh proses pembelajarannya secara digital, sehingga untuk proses dimulai dari proses registrasi, Bapak dan Ibu sudah mulai mencoba dengan mendaftar atau mengisi biodata secara digital. Makanya dari kemarin mungkin teman-teman panitia itu mengharapkan Ibu Bapak dapat melakukan pendaftaran secara online. Jadi tidak lagi melalui secara konvensional ditulis, tetapi langsung melalui digital. Untuk itu tahapan ini juga perlu nantinya hasil dari pendaftaran itu ini akan digunakan untuk bisa akses ke LMS ini. Jadi kalau tidak mendaftar, ini nanti tidak akan memperoleh username dan ID atau izin untuk masuk ke LMS. Untuk itu bagi yang belum, segera mengisi biodata yang sudah disiapkan linknya di WhatsApp grupnya. Nah, kemudian lanjut.
Nah, ciri-ciri LMS, jadi nanti itu bahwa LMS itu lebih banyak menggunakan layanan self-service, artinya lebih banyak pelayanan sendiri. Jadi di sini peran ibu bapak aktif dalam melakukan pembelajaran secara mandiri nanti tuntutannya. Jadi tidak banyak nanti kita bertatap muka ataupun full kita melakukan online, tetapi di sini dituntut Bapak Ibu sendiri yang melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, mengenai bahan-bahannya nanti kontennya sudah disiapkan di sana. Nah, kemudian juga sistem dari LMS ini bisa diakses, artinya sudah terstandarisasi, jadi bisa diakses di mobile atau Android ataupun laptop, PC, itu tidak secara keseluruhan tidak merubah isi daripada LMS itu sendiri. Jadi akan sama dilihat di HP ataupun di laptop itu tidak berubah. Nah itu LMS ciri-ciri dari LMS ini. Nah kemudian juga kelebihan dari LMS ini, jadi ini bisa kita mengambil materi ataupun konten yang ada di sana itu bisa berulang-ulang. Jadi kalau suatu saat nanti Bapak Ibu membutuhkan kembali materinya, itu akan tetap tersimpan di sana. Nah ini kelebihan-kelebihan dari yang ada di LMS. Nah untuk lebih ininya kita coba ke yang lain, slide selanjutnya. Nah untuk dapat mengikuti LMS ini tentu kita harus mempunyai sebuah komitmen, karena terus terang saja untuk pembelajaran ini kita tidak secara langsung dapat mengontrol ataupun melihat aktivitas dari masing-masing peserta. Nah tentu di sini dibutuhkan komitmen dari Bapak Ibu sendiri, tentunya dalam hal kesanggupan untuk mengikuti ini secara secara tertib lah, secara serius, walaupun dari sisi monitoring mungkin akan sulit kita memantau apakah apa yang disampaikan ini bisa diserap ataupun tidak, itu dikembalikan ke Bapak dan Ibu yang mengikuti pembelajaran ini. Jadi intinya komitmen dari pembelajaran kita yaitu, coba dilanjut. Nah, ini niat atau kesungguhan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, di mana dalam LMS ini atau pelatihan ini ada aktivitas-aktivitas yang memang harus dilalui oleh seluruh peserta. Nah, nanti terlihat seseorang itu melakukan aktivitas pembelajarannya itu ada tanda-tanda tertentu, apakah dia benar-benar mengikuti aktivitas pembelajarannya ataupun tidak, itu bisa dilihat di sistem. Nah, kemudian juga dalam hal keterikatan ataupun dedikasi tanggung jawab itu sepenuhnya tergantung dari masing-masing peserta. Nah, inilah komitmen-komitmen ini harus dipegang oleh Bapak Ibu agar tujuan dari pembelajaran LMS ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini sekilas mengenai tampilan dari LMS kita. Jadi LMS yang dibangun oleh BPP Lembang berbasis web. Jadi artinya Bapak dan Ibu tidak perlu menginstal aplikasi LMS-nya. Tetapi yang perlu dipersiapkan adalah Bapak dan Ibu ini perlu menginstal terlebih dahulu aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Zoom.
Zoom Meeting. Nah, kalau ini tidak diinstal dari sekarang, mungkin proses pembelajarannya secara online ini tidak bisa diikuti. Nah, untuk itu hal pertama yang perlu Ibu persiapkan, Ibu Bapak nanti adalah ketersediaan dari aplikasi Zoom Meeting. Nah, kalau yang di HP biasanya kita tinggal mendownload saja di Play Store, di situ biasanya ada Zoom Meeting, ataupun nanti yang berbasis desktop itu bisa di-download langsung dari browsernya. Nah, kita coba masuk saja. Share screen dari sini ya. Sebentar. Nah, udah keluar ya. Share screen belum? Nah, ini bentuk atau tampilan dari LMS BP Lembang. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal mengetikkan alamatnya. Jadi langkah pertama buka browser. Browsernya bisa apa saja. Bisa Google Chrome, bisa Google Chrome ataupun Mozilla, silakan nanti bisa digunakan. Nah, setelah terbuka seperti ini, setelah diketikkan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu perlu memasukkan atau login. Ini diisikan dengan nama, nanti akan dikasih oleh panitia, username dan passwordnya. Nah, saya ambil contoh saja. Nah, pastikan ini setiap peserta berbeda, sehingga diharapkan untuk proses pembelajarannya biar lebih tercatat di seluruh aktivitas di dalam LMS ini, maka loginnya harus per orang, tidak bisa bergabung, berkelompok ya. Jadi loginnya per orang. Jadi setiap orang nanti akan diberi satu username untuk mengikuti seluruh aktivitas ini. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal login. Nah, kalau sudah betul, ini di sini akan muncul nama Ibu dan Bapak. Kalau betul, nah kemudian di sini tampilannya ada beberapa pilihan pelatihan. Nah, yang akan kita ikuti adalah pelatihan kawasan rumah pangan lestari. Nah, yang ini, yang gambarnya ini hidroponik sederhana. Nah, di bagian awal ini nanti perlu Ibu dan Bapak ketahui ada beberapa informasi yang perlu diketahui. Yang pertama di sini aktivitas. Di sini ada semacam bar chart. Ini akan bergerak dia. Ini sekarang posisi di 0%. Apabila aktivitas kita sudah mulai, ini akan terisi terus bertambah sejalan dengan apa yang telah Ibu dan Bapak kerjakan. Nah, kalau ada yang terlewat nanti juga bisa terlihat gitu. Apa yang belum atau aktivitas apa yang belum apa yang terlewat yang harus dikerjakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada timeline. Timeline ini adalah beberapa aktivitas yang Ibu Bapak belum melakukan. Nah, di sini nanti akan muncul apa-apa saja yang belum, nanti akan ditampilkan di sini, di halaman depan ini. Nah ini yang akan datang.
Nah, yang akan datang misalnya untuk hari ini apa yang harus dikerjakan untuk tanggal segini, misalnya ini yang perlu dilakukan. Ini tinggal diklik link ini sehingga langsung masuk ke aktivitasnya. Kita coba masuk saja. Nah, begitu masuk, inilah tampilan awal dari proses pembelajaran kita. Nah, sebagai pengantar tadi, jadi untuk mulai mengikuti LMS ini, ada login pertama ya. Kemudian setelah itu baru mengerjakan pretest atau tes awal. Tes awal ini maksudnya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan Bapak Ibu saat sebelum mengikuti pelatihan. Nah, untuk mengisi pretest ini tidak perlu khawatir nilainya jelek. Yang tidak perlu khawatir karena ini hanya untuk sebagai pegangan dari tim fasilitator untuk mengetahui tingkat pengetahuan Bapak Ibu saat ini. Gitu. Nah, lain halnya nanti pada saat di akhir pelatihan ada post-test. Post-test itu evaluasi akhir. Nah, disitulah nilainya memang harus di atas passing grade. Passing grade-nya 80. Jadi kalau ada 5 soal, misalnya satu materi, paling tidak 4 itu harus betul semua. Nah, jadi tolong perhatikan nanti soal di pretest akan sama dengan yang di post-test. Jadi kalau yang di awal pretest ini tidak tahu, nanti di akhir sudah harus tahu setelah mengikuti pelatihannya. Nah, seperti itu ya. Nah, di awal ini ada panduan. Panduan ini belum saya upload, nanti setelah nanti sore mungkin atau paling tidak besok lah, paling telat besok, Ibu Bapak sudah bisa mengakses setelah diberi username dan password. Nah, di sini ada panduannya, panduan pelatihan dan panduan cara mengakses dari LMS ini. Nah, di hari pertama, bukan hari pertama ya, setiap mau masuk pembelajaran, nanti akan ada jadwalnya. Nah, setiap peserta itu wajib melakukan absensi. Nah, absensi peserta ini berulang setiap hari. Jadi setiap begitu mau mulai, peserta harus absen dulu. Bagaimana caranya? Ini tinggal klik yang sini atau link yang bertanda oranye ini. Nah, nanti tinggal klik saja. Nah, di sini muncul jadwal-jadwal kegiatan yang perlu diikuti. Nah, sekarang yang sudah mulai berlaku, misalnya ini sebagai contoh, ini sosialisasi ya. Nah, di sini Ibu dan Bapak tinggal klik submit attendance. Nah, attendance ini tinggal diklik saja. Nah, seperti ini, dan ini sudah menunjukkan bahwa kalau muncul Kristen ini sudah tersimpan ininya absennya. Nah, untuk pengisian absen ini diharapkan sesuai dengan waktu materinya. Jadi misalnya kalau jam materinya jam 8, Bapak dan Ibu sudah absen jam 8. Nah, di sini juga ada penilaian nanti kalau memang telat misalnya 15 menit, dia ada penilaian tertentu lah. Poinnya berapa? Kalau misalnya dia tepat itu poinnya 4, ada yang telat 15 menit misalnya, ataupun ada yang sakit itu nanti ada poin-poin tersendiri. Nah, kalaupun nanti ada yang terlewat ataupun lupa, nah nanti silakan saja menghubungi panitia mengenai alasan segala macamnya. Nah, kita lanjut setelah absen. Nah, jadi absen ini berlaku ya setiap kita akan melakukan setiap materi. Nah, langkah selanjutnya biasanya di hari pertama di awal itu ada yang namanya daily mood. Daily mood ini adalah untuk mengetahui
perasaan Bapak dan Ibu saat mengikuti pelatihan dan sudah mengikuti pelatihan. Jadi silakan saja ungkapkan di sini caranya. Ini tidak ada penilaian tertentu, ini hanya untuk sebagai evaluasi dari pelatihan. Jadi silakan tinggal klik, kemudian di sini answer the question. Nah, tinggal klik di sini ada pilihannya bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pelatihan hari ini. Berarti hari ini bagaimana kondisinya? Apakah sedang senang? Senang tinggal pilih ini. Atau biasa saja? Atau sedih? Nah, tinggal seperti itu. Kalau sudah tinggal submit. Nah, sudah selesai. Nah, tadi kalau misalnya mohon maaf tadi ada yang terlewat. Jadi setiap yang ada gambar-gambar ini adalah disebut aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas inilah yang harus Bapak dan Ibu semua lakukan. Semua klik, semua isi gitu ya. Jadi seperti absen. Absensi tadi sebetulnya kosong kalau dia belum melakukan absen. Tapi sekarang sudah ada checklist warnanya hijau. Warnanya hijau ini artinya dia masih berjalan karena masih ada aktivitas-aktivitas lain yang belum diisi. Nah, kalau semua aktivitas dilalui, ini akan berubah menjadi biru seperti ini. Kalau biru ini artinya sudah selesai melakukan aktivitas daily mood pada hari pertama. Nah, kemudian langkah selanjutnya ada evaluasi harapan. Ini silakan saja bagaimana kira-kira harapan Ibu Bapak ini dalam melakukan pelatihan ini, harapan ya. Jadi harapan itu tentunya pengen yang tinggi-tinggi begitu ya biasanya. Nah, di sini ada 3 soal atau 3 pertanyaan mengenai ketepatan registrasi pendaftaran. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa sangat baik atau ini? Ada 5 penilaian, silakan pilih salah satu dengan cara klik salah satunya. Nah, kemudian kualitas bahan serahan, video, nah nanti harapan Ibu ini seperti apa inginnya gitu. Pengen bagus, pengen sangat baik, nah silakan saja pilih. Nah, kemudian ketersediaan alat bantu pembelajaran, nah ini ada 3. Kalau sudah, misalnya tinggal submit your answer, kemudian continue. Nah, berarti selesai, kita lihat, nah sudah tercentang, berarti sudah terlalui. Nah, kemudian setelah melakukan ini biasanya dilakukan sebelum kita pembukaan. Jadi begitu Ibu masuk, akses pada hari Senin itu pagi-pagi ya. Pertama isi absen, kemudian daily mood, evaluasi pesertaan. Nah, ini yang tidak kalah penting, yang jadi bahan penilaian nantinya adalah pretest yang telah saya sampaikan tadi. Ini ada 8 pretest. Cukup banyak. Tapi setiap materi ini mengisi 5 soal saja. Tinggal pilih multiple choice. Jadi tidak sulit, tinggal mengisi. Jadi ini tidak terlalu banyak jangan terlalu banyak dipikirkan. Ini sesuai dengan kemampuan Ibu Bapak saja. Kalau memang tidak tahu ya silakan aja pilih sembarangan bolehlah gitu ya. Nah, kalau yang tahu silakan isi. Nah, ini dilakukan antara pukul 7.30 sampai jam 6. Jadi bisa dilakukan kapan saja ini. Bapak Ibu punya waktu luang. Misalnya waktu luangnya siang, silakan kerjakan. Nah, kemudian tetapi pada hari itu ini ada tenggang waktunya antara 7:30, kalau di sana mungkin 8:30 ya sampai jam 8. Nah, ini harus semuanya terisi atau paling tidak yang hari itu akan diajarkan ini semuanya wajib diisi. Nah, kenapa harus diisi? Jadi untuk
pretest kebun bibit desa ini misalnya, ini wajib diisi sebelum mengikuti materi kebun bibit desa. Jadi kalau tidak mengerjakan pretest kebun bibit desa, materi yang ada di sini, di materi kebun bibit desa ini tidak akan terbuka. Jadi akan terkunci. Nah, ini jadi kalau ada yang tanda gini, nah coba ini diperhatikan, ini wajib dikerjakan dulu. Kalau ini tidak dikerjakan, materinya tidak akan terbuka. Sebagai contoh ini untuk membuka materi kebun bibit desa yang harus dikerjakan adalah mengerjakan pretest kebun bibit desa ini ya. Kita coba saja isi dulu, misalnya ini. Nah, caranya tinggal klik, kemudian klik lagi, attempt, kemudian start ya. Start. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, silakan saja pilih sesuai dengan pengetahuan Ibu saat ini. Kalau memang bisa ya diisi sesuai dengan jawaban yang benar. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, setelah selesai mengisi ini belum selesai ini. Kalau kita belum klik yang finish attempt ada di pojok kanan ini. Klik dulu. Nah, ini juga belum selesai. Masih bisa kembali kalau misalnya lupa atau ada yang mau dirubah, kita kembali lagi. Nah, misalnya saya pengen C berubah. Nah, itu baru finish. Nah, kalau udah yakin, ini klik submit all and finish yang paling bawah. Nah, klik. Nah, kemudian submit all, finish. Nah, hasilnya sudah langsung keluar di sini, Bapak Ibu. Nah, dari 5 pertanyaan hanya nomor 4 misalnya yang betul. Jangan khawatir, nggak apa-apa. Walaupun salah semua kalau di awal ya. Nah, ini di sini juga ada koreksinya. Nah, seperti ini salah jawabannya. Benih yang baik berpengaruh terhadap ini sebetulnya jawabannya meningkatkan produksi dan kualitas tanaman. Nah, seperti itu ya. Nah, tolong jangan yang perlu diingat adalah untuk ini akan diulang kembali nanti pada saat post test, sehingga apa yang telah ditanyakan nanti setelah mengikuti pelatihan, perhatikan betul jawaban yang betulnya seperti apa. Nah, ini akan diulas nanti di dalam materi, dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Tadi sudah melakukan pretest bibit desa. Nah, setelah melakukan, materinya jadi terbuka sekarang, jadi terlihat. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada materi, download materi ini, kemudian juga ada play video, ada sinkronos, ada tugas. Nah, jadi seluruh kegiatan nanti pembelajaran untuk materi kebun bibit ini sudah terbuka apabila tadi mengerjakan ini. Jadi perhatikan kunci-kuncinya. Apabila belum menyelesaikan itu, ini tidak akan terbuka sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti pembelajarannya begitu. Nah, ini perhatikan juga waktunya. Misalnya kalau ini di jam pembelajarannya materi kebun bibit desa ini jam 8, paling tidak sebelum jam 8 ini sudah dikerjakan. Nah, ini tandanya sudah dikerjakan, ada centang biru di sini. Nah, seperti itu. Ini akan berlaku untuk semua materi. Jadi begitu sebelum masuk materi itu, nanti harus mengerjakan apa dulu, termasuk untuk pembelajaran besoknya biasanya setiap materi ini diberi tugas. Nah, kalau tugasnya belum selesai, ini tidak bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, jadi metode pembelajaran LMS di sini adalah sistemnya sekuen. Jadi kalau satu materi belum tuntas dari mulai pengisian pretest sampai dengan pengisian evaluasinya, ini tidak akan berlanjut ke materi selanjutnya.
Nah, saya harap Bapak dan Ibu bisa mengikuti seluruh aktivitasnya sesuai dengan tahapannya. Jadi tahapannya tadi pretest ya. Kemudian jadi setiap materi ini berlaku. Ada reading atau download materi. Jadi Bapak ini, Bu, ini harus mendownload semua materi ini. Kalau tidak mendownload atau mengklik, ini tidak akan tercentang. Nah, artinya kalau tidak tercentang, aktivitasnya dianggap tidak melakukan, maka persentase aktivitasnya akan berkurang. Jadi silakan ikuti petunjuk yang ada di atasnya. Jadi misalnya kalau ini harus di-download, download. Nah, selain di-download ya tentu saja harus dibaca dan dipelajari. Sehingga pada saat nanti pembelajarannya disinkronos waktu tatap muka dengan fasilitator, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung di sana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ada play video. Jadi sini Bapak dan Ibu bisa melihat tutorial ataupun langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, dilengkapi dengan video. Nah, yang ini, yang dua materi ini dilakukan secara mandiri tanpa kita memberi instruksi langsung, tapi instruksinya by system. Jadi kalau ada perintah di sini silakan play saja sendiri mau kapan saja sesuai keleluasan waktu dari Bapak dan Ibu. Nah, yang sinkronos ini adalah, nah ini yang langsung. Jadi Bapak dan Ibu ini mau nggak mau harus bergabung pada jam-jam tertentu yang telah dijadwalkan. Nah, disinilah aplikasi Zoom Meeting ini perlu Ibu pastikan sudah terinstall. Selain aplikasinya, saya harapkan kalau memang seperti tadi banyak yang kesulitan dalam sinyal, supaya ini bisa berjalan dengan lancar, efektif, barangkali bisa mencari tempat-tempat tertentu lah yang memang sinyalnya bagus. Karena di sini akan sangat berpengaruh sekali, karena akan selain mendengarkan ataupun bertatap muka dengan fasilitator, di sana juga memungkinkan untuk saling berdiskusi atau tanya jawab dengan fasilitator, sehingga link ataupun koneksi internet di sini sangat dibutuhkan sekali. Sehingga jangan diharapkan tidak berada dalam posisi yang memang sinyalnya jelek lah. Paling tidak untuk posisi di sini jam-jam ini Bapak dan Ibu paling tidak bisa bergabung untuk mengikuti proses pembelajarannya. Nah, kalau untuk mengisi fasilitator ini kadang-kadang bisa dilakukan tidak terlalu berat kalau melakukan pengisian seperti evaluasi ataupun ini. Nah, kemudian di akhir pembelajaran setelah melakukan Zoom meeting seperti saat ini, di akhir pembelajaran itu ada yang namanya evaluasi fasilitator. Nah, silakan Ibu dan Bapak bisa menilai menilai dari fasilitatornya. Di sini ada skala penilaiannya, misalnya kalau dari sisi contohnya, kalau yang ini belum ada ya. Sebentar. Hah? Ya, ada contoh yang itu ya, yang ini bisa dilihatkan nggak? Contoh yang kemarin. Ya. Nah, ini isinya adalah secara keseluruhan ada menilai dari performan ataupun kemampuan dari Widai Suara, cara menyampaikan, cara menjawab, segala macam
Ini silakan dinilai apabila menurut Bapak Ibu bagus. Ini kisarannya antara 81 atau 90 itu memuaskan. 91 sampai 100 itu sangat memuaskan. Ini tinggal memasukkan angka saja di sana. Kemudian seperti biasa dikirimkan langsung di dalam sistem ini. Nah, kalau sudah, biasanya ini akan tercentang biru seperti yang sudah-sudah. Nah, bedanya dengan yang link sinkronos ini tidak otomatis mencentang sendiri. Nah, Ibu Bapak harus melakukan secara manual. Nah, kalau sudah mengikuti, tinggal centang sendiri di sini. Nah, jadi bedanya kalau yang diisi secara manual, ini garisnya full, nggak ada putus-putus. Nah, kalau yang otomatis dia menceklis sendiri, ini putus-putus. Ini otomatis, jadi apabila Bapak dan Ibu telah mengisi evaluasi ataupun aktivitas ini akan centang sendiri. Nah, itu. Nah, yang terakhir di setiap materi itu nanti di ujungnya ada penugasan. Penugasan dari fasilitator yang harus dikerjakan dengan jangka waktu tertentu. Misalnya ini paling lambat harus dikirim jam 23. Ini sangat menentukan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Jadi apabila tugas ini belum selesai, ini yang lain, materi yang lain tidak terbuka. Nah, caranya jadi nanti hasil dari tugasnya itu diupload di sini. Jadi tinggal klik saja upload. Nah, kemudian di sini pilih add submission. Nah, kemudian nanti cari misalnya di sini. Nah, diharapkan PDF. Jadi sudah dikonvert ke dalam PDF, baik itu foto ataupun apa. Ini dikonvert dulu ke PDF. Nah, setelah di drag ke sini baru kita simpan. Nah, seperti ini. Kalau memang mau dirubah, kita tinggal edit saja. Edit. Nah, kemudian ininya diklik, hapus dulu. Oke. Nah, baru dikirim kembali yang sudah benar. Atau mau kirim 2, bisa. Tinggal di drag saja, satu lagi digabung. Kemudian disimpan. Nah, setelah ini sudah selesai pengirimannya. Kita kembali lagi dan di sini sudah tugasnya sudah terkirim. Nah, begitu. Jadi ini tahapan, jadi semuanya tahapan dari mulai membaca, menonton, kemudian belajar e-learning, learningnya daring, kemudian juga evaluasi dan penugasan. Ini perlu dikerjakan secara keseluruhan sehingga nggak ada lagi yang nggak ada kotak yang kosong yang terlewat. Nah, bagaimana untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam pengecekannya? Saya ambil contoh yang sudah berlangsung kemarin. Nah, ini contoh yang kemarin. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada overview ya. Nah, overview seperti ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat aktivitas yang sudah dilakukan di sini terlihat. Berapa persen dia sampai akhir aktivitas dapat melakukan pelatihan tersebut. Ini ada evaluasi masing-masing pesertanya nanti bisa terlihat. Nah, seperti ini hanya 65% dan ada yang juga yang mencapai 100%. Nah, yang biru-biru ini yang tidak dilakukan. Seperti upload tugas 21 dia tidak melakukan.
Kemudian juga ada yang terlewat tugas. Nah, kita tinggal sorot sini aja apa yang tidak dilakukan. Nah, seperti nonton video juga tidak diklik gitu ya. Kemudian juga upload lagi, nonton lagi. Jadi nonton-nontonnya ini tidak dilakukan. Apalagi yang ini kayaknya terhenti di tengah jalan nih, nggak tahu sinyalnya, nggak tahu apanya nih, tidak selesai nih. Hanya 66% saja. Nah, saya harap untuk angkatan sekarang tidak seperti ini, tapi bisa mencapai 100%. Karena apa? Karena ini akan nanti dijadikan bahan evaluasi atau penilaian. Jadi siapapun yang melihat aktivitas pelatihan yang sudah dilaksanakan ini memang diikuti semuanya oleh peserta seluruh aktivitasnya. Nah, jadi untuk angkatan ini sekali lagi saya harap semuanya bisa mengikuti seluruh aktivitas yang sudah ada di dalam LMS petunjuknya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk mengenai aktivitas pesertanya ini bisa dilihat. Nah, aktivitas pesertanya ini bisa dilihat di sini. Berapa lama dia mengakses LMS ini? Kalau misalnya, Pak, saya kok kemarin hadir, tapi nggak absen. Nah, dilihat aja di sini, benar nggak akses? Ada yang tidak pernah akses sama sekali, never. Ada yang sampai 19 jam, ada yang 1 hari 4 jam. Nah, ada yang 6 hari, yang 4 hari gitu ya. Nah, ini bisa terlihat gitu. Jadi katakanlah untuk akses ke LMS ini sebetulnya tidak lama. Hanya kita butuh pada saat melakukan evaluasi, kemudian juga join meeting. Nah, kemudian pengerjaan tugas itu bisa dilakukan secara offline kecuali pada saat pengirimannya. Begitu juga dengan membaca, ini bisa dilakukan secara mandiri tanpa melalui online, tinggal download saja. Nah, kemudian hal lainnya, nah, di akhir pembelajaran setelah semuanya selesai, ini akan ada post test. Nah, post test ini seperti yang tadi pretest, sama persis soalnya, cuman saya mungkin kasih gambaran sedikit bahwa soalnya itu random, tidak sama, diacak ya. Jadi mungkin saja antara peserta satu dengan peserta lain susunan soalnya ini berbeda. Jadi saya harapkan tolong perhatikan betul soalnya dan tentunya juga jawabannya yang betul. Di sini passing grade-nya 80, sehingga kalau memang kurang dari 80, diberi kesempatan 3 kali. 3 kali boleh mengulang sampai nanti diambil yang terbesar. Nah, begitu untuk pretest ini. Ini wajib dikerjakan, kenapa? Karena kalau tidak ini dikerjakan, dianggap Bapak dan Ibu dianggap tidak memenuhi syarat dalam mendapatkan sertifikat ataupun dianggap tidak mengikuti pelatihan secara penuh. Nah, seperti itu. Jadi tolong ini juga dikerjakan semuanya sampai termasuk nanti ada RTL di akhir itu, silakan dibuat RTL sesuai dengan form yang sudah disediakan di sini. Kemudian upload. Nah, saya rasa itu inti daripada LMS ini. Jadi mudah-mudahan saja semuanya bisa mengikuti. Jadi yang utama, tolong pastikan pada saat Zoom meeting semuanya hadir dan juga dalam koneksi internet yang baik supaya bisa berjalan dengan lancar. Karena terus terang saja pengalaman kemarin
karena sinyal di masing-masing berbeda lah. Ada yang cepat, ada yang lama untuk bisa akses ke Zoom meetingnya, sehingga pembelajarannya jadi tertunda yang harusnya misalnya berlangsung jam 8 jadi jam 10 baru dimulai. Nah, hal-hal seperti itu saya harapkan untuk di angkatan ini tidak terjadi kembali. Sementara itu barangkali dari saya ya, kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dulu, saya persilakan. Ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Baik, terima kasih Pak Ganjar, Ibu dan Bapak calon peserta pelatihan. Mudah-mudahan hari Senin bisa mengikuti dengan lancar. Tadi beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang satu, install ya aplikasi Zoom di HP atau laptopnya masing-masing. Yang kedua, cari tempat yang sinyalnya bagus, kuat, dan tentunya dalam kondisi kitanya sehat. Informasi Pak Ganjar dari beberapa teman-teman yang sudah mau daftar, satu kendala ada yang sinyal, yang kedua ada yang HP-nya bukan Android gitu, masih belum Android, jadi sulit juga untuk mengikuti Zoom, utama terkait dengan proses pembelajaran melalui LMS. Ibu dan Bapak sekalian, dipersilahkan untuk bertanya. Mumpung ada Pak Ganjar, silakan. Pak Mirwan, Pak Taufik, Bu Istriara, Bu Darti, Bu Mbah Walia, disilakan kalau ingin bertanya. Bu Istriara, silakan Bu, di-unmute dulu. Di-unmute dulu Bu itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kemukakan di sini atau yang terkait dengan evaluasi yang sekarang ini, saya itu masih banyak belum mengerti tentang yang dikemukakan tadi. Berhubung karena terlalu cepat. Jadi saya tidak mengerti dan saya belum pernah juga pegang laptop. Jadi saya cuma di HP. Begitu saya Pak, bagaimana kelanjutannya kalau kita mau atau di-download atau di HP? Makasih Pak. Silakan Pak Ganjar. Ya, baik Bu. Jadi untuk pengisian evaluasi, mana tadi? Nah. Evaluasi pengisian yang tadi Bapak kemukakan. Ya. Nah, seperti ini, daily mode. Sebetulnya yang perlu diperhatikan, ini sudah terurut langkah-langkahnya. Jadi tinggal ikuti saja Bu. Di sini juga ada petunjuknya ya. Jadi misalnya untuk daily mode itu untuk mengetahui sedih, biasa, gembira, tinggal pilih salah satu ya Bu. Nah, kemudian juga ada kuesioner evaluasi harapan peserta. Nah, ini juga tinggal klik-klik saja nanti di sini. Nanti jawabannya tinggal dipilih sesuai dengan ini. Nah, di HP pun sama Bu, nanti tinggal klik saja. Kalau dibuka di HP pun ini akan muncul. Siap Pak. Nah, ini tinggal diklik aja yang tombol-tombol yang ada gambar-gambar ini. Ya, ini menunjukkan link untuk di ini. Atau kalau enggak, di sini di pojok kanannya itu ada kotak. Nah, berarti kotak-kotak yang ini yang harus Ibu klik. Siap Pak. Nah,
Gitu. Nah, kemudian tetapi ada yang bisa diklik pada hari itu, ada juga yang hari berikutnya. Ini tergantung jadwal dari pembelajaran pada saat itu. Nah, seperti ini. Kalau ini adalah untuk melakukan Zoom meeting seperti saat ini. Kalau yang gambarnya biru, tinggal klik saja, ini nanti gabung. Nah, untuk ikut Zoom meeting beda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan diberi linknya tuh di grup WhatsApp ya, tinggal klik, langsung masuk. Nah, beda kalau yang di LMS, supaya tercatat Bapak dan Ibu ikut kegiatan e-learning-nya, maka linknya harus yang ada di LMS. Nah, yang di sini nanti akan diarahkan ke Zoom meeting, sama saja sebetulnya, cuman kalau di sini tercatat bahwa Bapak dan Ibu mengikuti pembelajaran ini, beda dengan yang langsung mengklik di linknya. Nah, nanti kalau memang nanti juga pada saat pembelajaran ini akan dipandu oleh teman-teman. Bapak dan Ibu untuk hari ini silakan isi misalnya daily mode, quiz ini, kemudian pretest. Nah, ada diingatkan juga gitu seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Ini pelatihan ini jangan dijadikan beban oleh Bapak dan Ibu, misalnya karena menggunakan sistem. Dan kami pun nanti akan membuat semudah mungkin supaya Bapak dan Ibu bisa mengikuti seluruh aktivitas yang ada di sini. Yang penting kesiapan Bapak dan Ibu akses di dalam LMS ini. Saya rasa itu saja yang penting. Nanti akan dipandu oleh teman-teman panitia yang ada di grup WhatsApp. Itu barangkali Bu ya. Oke, ya, siap. Gimana Bu? Oke. Ya. Yang lainnya silakan. Saya yakin yang lainnya ya karena masih milenial, insya Allah bisa mengikuti. Gampang ya? Nah, gampang. Tenang saja. Nanti pada saatnya kami tim panitia akan memandu Ibu dan Bapak sekalian agar Ibu dan Bapak sekalian bisa mengikuti proses pembelajaran melalui LMS ini. Dan satu lagi mungkin Pak Dodong. Ya. Nah, setiap aktivitas yang telah Ibu dan Bapak lakukan, ini nanti Bapak dan Ibu bisa melihat nilainya ada di grade sebelah sini, seperti hasil pretest, kemudian juga nanti tugas-tugas. Nah, nanti akan dimunculkan di bagian sini. Nah, hasilnya kalau ingin melihat ya bisa dilihat saja nanti di paling kiri kalau nggak salah. Ini adanya di grade. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat di sini saja. Di sini jadi seluruh materi yang yang sudah dikerjakan, hasilnya ada di sini untuk melihatnya. Nah, itu kalau ini enggak ada yang di sini. Itu barangkali tambahannya Pak Dudung. Baik. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mbak Awalia, Mbak Darti. Jadi pada intinya di sini tidak ada proses kelulusan, gitu ya, ya. Pak Dudung? Iya. Jadi emang nanti setelah Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan KRPL ini, maka Ibu dan Bapak dipastikan satu, karena tujuannya adalah satu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
Kemudian diharapkan dari hasil pelatihan ini Ibu dan Bapak bisa menerapkan teknologi pertanian di lokasinya masing-masing, terutama bisa memberikan atau menjadi dan membimbing masyarakat terkait dengan penerapan teknologi pertanian. Tidak ada kelulusan, tapi insya Allah seluruh peserta yang mengikuti proses pembelajaran akan diberikan sertifikat, Pak Ganjar ya. Ya. Akan diberikan sertifikat sebagai bukti mengikuti proses pembelajaran. Ibu dan Bapak sekalian, insya Allah mudah-mudahan hari Senin bisa kita bertemu dalam keadaan sehat. Siapkan saja ya atau infokan ke teman-teman Ibu dan Bapak yang masih belum bisa bergabung di Zoom ini. Yang pertama, menginstal aplikasi Zoom-nya di laptop atau HP-nya yang masing-masing. Tentunya adalah standarnya harus Android. Kalau yang masih belum Android, bisa pinjam dulu ya. Bisa pinjam dulu HP-nya yang sudah Android sama saudaranya atau sama kelompok tani atau kepala desa. Diinfokan ke kepala desanya biar dikasih HP gitu ya, Android mudah-mudahan, atau dari dinasnya masing-masing. Yang penting kami harapkan Ibu dan Bapak bisa bergabung nanti hari Senin dalam keadaan sehat. Ibu dan Bapak sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kami ucapkan terima kasih. Mbak Hawalia. Maaf. Ya, kenapa Pak? Silakan. Aman Pak, aman. Iya, terima kasih Pak. Tabe. Pak Darti ada yang ingin ditanyakan? Dari KWT Sri Kandi Toli-Toli. Aman, Pak. Aman, terima kasih. Pancang aman, Pancang. Baik, Pak Joni, gimana Pak Joni? Ingin ditanyakan? Di-unmute, Pak. Yang dari sini tuh Pak, jam-jamnya tuh biar kita bisa schedule. Apakah kita nongkrong terus depan HP terus atau bagaimana gitu Pak? Iya. Tidak Pak. Nanti jam-jamnya sudah ditetapkan tadi di LMS-nya Pak. Hanya sampai jam 11, kemudian nanti istirahat. Nanti ada info berikutnya Pak. Jadwalnya sudah ditetapkan, kapan materi, jam berapa, nanti akan diinfokan pada proses pembelajaran. Oke, jadi tidak nongkrong harian gitu Pak. Aktivitas lain kan ada kadang Pak. Nah, jadi kita bisa slip kemana gitu kan. Ya, minimal pada saat penyampaian materi ya, Ibu dan Bapak bisa mengikutinya. Baik. Kalaupun Ibu dan Bapak ada tugas ya, mudah-mudahan tugasnya bisa dihandle sama temannya dulu kan gitu ya. Nah kalau petani tugasnya apa Pak? Mau paling-paling jadwalnya dilihat Pak. Iya Pak. Iya. Berkas tiap hari Pak. Oke, makasih Pak. Paham. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Maaf Pak. Iya. Tabe. Disilakan. Iya Pak ya. Saya ingin bertanya. Ya. Ini mengenai LMS-nya Pak. Ya. Yang tampilannya tadi kan menggunakan laptop. Ya. Nanti tampilan di HP apa berubah atau tidak Pak? Ya. Pak Ganjar silakan. Oh, tadi saya sudah sampaikan kalau dari sisi konten ini tidak berubah. Ya, Pak Mirwan ya yang barusan. Yeah.
Ya, Pak Ya, kalau dari sisi konten atau isi ya, isinya itu tidak berubah, semuanya ada persis. Cuman kalau di HP itu karena kecil kan layarnya, jadi dia bergesernya ke bawah. Jadi agak numpuk ke bawah, tapi dari sisi mengenai isinya itu sama saja urutannya gitu, persis dengan yang ada di laptop gitu. Oh iya Pak ya. Gimana Pak Mirwan? Iya Pak ya, kasih infonya. Ya, lebih gampang sebetulnya pakai handphone. Jadi scrollnya cukup gampang juga, tinggal scroll ke bawah dan cukup ringan sebetulnya gitu. Silakan saja mau pakai HP ataupun laptop bisa aja begitu seperti itu. Termasuk kalau mau kirim tugas juga bisa melalui HP. Ya, asal sudah filenya sudah tersimpan di dalam HP-nya tersebut gitu ya. Itu barangkali. Jadi tugasnya nanti itu Pak dibikin di laptop lebih bagus ya Pak. Ya, baru dikirim di HP. Bisa dibuat di HP tergantung nanti penugasan dari fasilitatornya, tugasnya seperti apa. Dan saya rasa tugas ini adalah bukan tugas untuk membebani Bapak dan Ibu, tetapi disesuaikan dengan untuk melatih kemampuan ataupun untuk meningkatkan keterampilan Bapak Ibu saja. Itu maksudnya bukan untuk kayak tugas-tugas yang memberatkan lah. Hanya untuk ini aja, untuk menambah tingkat keterampilan dari Bapak dan Ibu aja seperti itu.